Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SKI, siapa sangka sebelum Islam datang, maka sudah menjadi pusat peradaban yang ramai dan penuh warna. Tapi seperti apa ya kehidupan masyarakat pada saat itu? Yuk kita telusuri bersama kisah menakjubkan dari masa pra-Islam di Jazirah Arab. Siapkan dirimu karena pelajaran kali ini akan membuka mata kita tentang bagaimana membentuk sejarah peradaban. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis kondisi geografis Jazirah Arab dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sebelum Islam. 2. Mendeskripsikan keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum kedatangan Islam. 3. Menguraikan peradaban bangsa Arab sebelum Islam, meliputi aspek budaya, ekonomi, dan kepercayaan. 4. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai positif dan negatif masyarakat pra-Islam sebagai refleksi diri. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan letak kondisi geografis Jazirah Arab. 2. Mengidentifikasi pengaruh geografi terhadap pola hidup masyarakat Arab. 3. Mendeskripsikan sistem sosial dan nilai asyabiyah masyarakat Quraisy. 4. Menjelaskan aktivitas perdagangan dan peran kota Makkah dalam perekonomian. 5. Menguraikan budaya syair dan puisi dalam kehidupan masyarakat pra-Islam. 6. Menjelaskan struktur pemerintahan suku dan sistem kepemimpinan. 7. Menganalisis keberagaman kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, kondisi geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah sebuah semenanjung besar yang terletak di Asia Barat, dikelilingi oleh 3 perairan. Yang pertama, Laut Merah di sebelah barat, Laut Arab di sebelah selatan, dan Teluk Persia di sebelah timur. Di bagian utara, wilayah ini terhubung dengan kawasan bulan sabit subur, seperti Syam dan Mesopotamia. Letaknya yang strategis menjadi Jazirah Arab sebagai jalur lintas perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Wilayah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Hijaz atau Barat, termasuk kota Mekah dan Madinah, menjadi pusat perdagangan keagamaan. Yang kedua, Najd atau Tengah, dataran tinggi tempat tinggal suku Baduy. Yang ketiga, Yaman dan Hadramaut atau Selatan, wilayah yang relatif subur dengan peradaban lebih maju dan kerajaan seperti Saba dan Himyar. Yang keempat, Gurun Nufud atau Utara dan Rub al-Hali atau Selatan, gurun luas yang sangat tandus. Iklimnya sangat kering dengan curah hujan rendah dan tanpa sungai permanen. Masyarakat hanya bisa mengantungkan hidup pada oase dan wadi musiman sebagai sumber air. Yang kedua, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan. Karena kondisi alam yang tandus dan sulit untuk pertanian, masyarakat Arab mengembangkan kehidupan nomaden dan perdagangan. Mereka terbiasa berpindah-pindah atau berkafilah untuk bertahan hidup dan mencari sumber air. Suku Quraisy di Mekah sangat diuntungkan karena kotanya terletak di jalur perdagangan utama antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Mekah menjadi pusat pertemuan dagang berbagai suku, bahkan internasional, menjalin hubungan dagang dengan India, Persia, Romawi Timur, dan Ethiopia. Perdagangan dilakukan melalui rihlah, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Komoditas seperti rempah-rempah, parfum, kain halus, dan emas diperjualbelikan. Namun, kekayaan hasil dagang hanya dinikmati oleh kelompok elit Quraisy, menyebabkan kesenjangan sosial yang besar. Yang ketiga, kehidupan sosial masyarakat Arab. Struktur sosial masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh sistem kabilah atau suku. Kesetiaan terhadap suku sangat kuat dan dikenal dengan istilah asyabiyah, yaitu solidaritas dan kebanggaan terhadap suku sendiri. Dalam kondisi gurun yang keras, asyabiyah menjadi sistem perlindungan sosial.
sebab tidak ada negara atau aparat hukum yang melindungi individu. Yang keempat, budaya dan sastra Arab. Salah satu aspek budaya Arab pra-Islam yang menonjol adalah puisi. Bahasa Arab tumbuh murni dan berkembang sangat indah, terutama di kalangan suku Baduy. Mereka memiliki kemampuan bertutur dan bersyair yang tinggi. Puisi menjadi media utama untuk menyampaikan gagasan, kritik sosial, sejarah kabilah, nilai-nilai moral, dan kebanggaan identitas. Yang kelima, politik dan pemerintahan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal pemerintahan pusat. Tidak ada raja atau lembaga pemerintahan yang mengatur seluruh jazirah. Sebaliknya, setiap suku mengelola dirinya sendiri secara otonom. Pemimpin suku dipilih berdasarkan musyawarah dan tradisi, bukan berdasarkan garis keturunan raja. Yang keenam, kepercayaan dan sistem religi. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab mayoritas menganut politeisme, menyembah banyak dewa dan berhala. Ka'bah di Mekah menjadi pusat penyembahan, tempat ditempatkannya lebih dari 300 berhala, yang mewakili dewa-dewa suku di seluruh jazirah Arab, seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Nah, itu dia kisah seru dari Mekah sebelum Islam datang. Ternyata kehidupan di Jazirah Arab bukan hanya tentang gurun pasir dan unta saja, tapi juga tentang semangat pedagang, puisi, dan perjuangan hidup. Yuk kita ambil pelajaran dari masa lalu, bahwa setiap peradaban terbentuk dari tantangan dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Terus semangat belajar, karena sejarah adalah cermin masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.